Seperti yang kita tahu, bahwa series Ultraman Trigger New Generation 3 telah tayang dan akan segera memasuki episode kedua, di mana untuk episode pertamanya yang berjudul Hubungan Cahaya dan menjadi penampilan pertama dari Ultra Warrior yang dikatakan sebagai penerus dari Ultraman 3 karena secara terang-terangan membawa title The New Generation of 3 sebagai judulnya. Episode pertama dari Trigger ini juga bisa dikatakan cukup sukses dan berhasil karena mendapatkan banyak tanggapan positif sampai trending di YouTube dan Twitternya Jepang. Lantas bagaimana dengan episode pertama dari series Ultraman 3 yang adalah pendahulu dari Trigger dan termasuk salah satu Ultra Warrior paling terkenal, bahkan mendapatkan julukan sebagai Ultraman sejuta umat karena memang hampir semua orang sudah mengenalnya termasuk di Indonesia. Apakah episode pertama dari Trigger yang bisa sukses dengan salah satu alasannya adalah karena membawa nama The New Generation of 3 lebih bagus dari episode pertama dari 3 itu sendiri? Kali ini kita akan bahas beberapa hal menarik dan detail yang ada di episode pertama kedua series ini dan sedikit membandingkannya karena memang mereka memiliki beberapa kesamaan. So universe, let's do it again. Ayo bahas topik kita kali ini. Biar gak lupa, saya ingin mengajak kamu untuk sentuh tombol subscribe di bawah dulu biar gak ketinggalan video selanjutnya. Karena hanya dengan satu subscribe aja itu sudah mendukung channel ini untuk lebih sering upload video, oke? Terima kasih. Ultraman 3 episode 1 diawali dengan diputarnya opening dari series ini yang berjudul Take Me Higher, dilanjutkan dengan judul Warisan dari Cahaya dan monolog yang menjelaskan bahwa pada abad ke-21 dunia damai yang diimpikan akhirnya terwujud dengan scene memperlihatkan sebuah meteor yang jatuh ke bumi. Di tempat lain terdapat sebuah markas di tengah laut yang adalah markas timur dari TPC mengirimkan sebuah pesawat yang mengarah ke Mongolia dengan dipiloti oleh dua orang bernama Daigo dan Lena. Di sana mereka bertemu dengan seekor kaiju yang keluar dari tanah dan mengarah ke desa, namun dapat dicegah yang membuatnya kembali masuk ke dalam tanah. Dijelaskan bahwa TPC adalah sebuah organisasi yang dibuat untuk menjaga bumi dari berbagai fenomena aneh yang terjadi dengan salah satu divisi khusus di dalamnya bernama Guts yang beranggotakan 7 orang. Tampak mereka sedang menyelidiki sebuah batu yang ternyata adalah meteor yang diperkirakan jatuh tadi setelah dibelah menjadi dua. Ternyata meteor itu bukanlah meteor asli, melainkan buatan seseorang, di mana di dalamnya terdapat sebuah piramid yang tiba-tiba menampilkan hologram dari seorang wanita yang mencoba berkomunikasi namun tidak dapat dimengerti. Setelah menggunakan alat penerjemah, akhirnya pesan pun diterima, yaitu wanita bernama Yuzareni mengaku sebagai pemimpin pertahanan bumi di masa lalu dan menyampaikan bahwa di masa kini akan terjadi kehancuran lagi, dimulai dengan serangan dua kaiju bernama Golza dan Melba, yang mana satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah membangkitkan kembali raksasa 3 yang tersembunyi di suatu tempat. Namun belum sempat menjelaskan solusinya, hologram tersebut tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian mereka mendapat laporan bahwa telah muncul seekor kaiju yang disinyalir sebagai Melba, dan tersisa adalah sang raksasa 3 yang akhirnya ditemukan lokasi keberadaannya yang ternyata juga berada di Jepang. Tim Guts pun diluncurkan untuk mengecek lokasi diduga beradanya 3, namun di sela-sela itu kaiju Melba dilaporkan telah mulai bergerak. Daigo yang berada di sebuah jembatan merasakan sesuatu yang aneh, yaitu ada suara yang memanggilnya ke suatu tempat, disusul oleh anggota lainnya yang sama-sama melihat sebuah piramida raksasa dan Daigo yang berlari mendekati piramida itu. Di sisi lain, kedua kaiju tadi yaitu Golza dan Melba dilaporkan akan menuju satu titik yang sama dan ternyata titik itu adalah tempat piramida 3 berada. Daigo dan anggota yang lain berhasil masuk ke dalam piramida yang menemukan 3 patung raksasa yang harus segera dibangkitkan. Namun karena Golza dan Melba yang semakin mendekat, mereka terpaksa keluar dan membiarkan ketiga patung raksasa diserang oleh 2 ekor kaiju. Namun Daigo yang tak tahan melihat itu berusaha menyerang kedua kaiju, namun sayang ia malah terkena serangan dan membuat pesawatnya jatuh. Namun sebelum itu, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan memasuki patung raksasa terakhir yang membuatnya bangkit ke wujud aslinya. Pertarungan antara 3 melawan Golza dan Melba pun dimulai, di mana 3 yang merasa kesulitan menghadapi mereka berdua menyadari kemampuannya untuk berubah form yang digunakannya untuk mengalahkan Golza dan Melba satu persatu. Di akhir, Daigo tampak masih hidup dan mereka yang kembali ke markas, namun Daigo mendapat pendengaran bahwa ia harus menjadi raksasa tadi yang bernama Ultraman 3, serta tiba-tiba muncul sebuah artefak yang adalah Spark Lens untuk membantu Daigo berubah dan episode pertama pun selesai. Sekarang kita lanjut ke series kedua yaitu Ultraman Trigger. Episode pertama dari Trigger berjudul Hubungan Cahaya dan dimulai dengan memperlihatkan seorang raksasa kegelapan yang terombang-ambing di luar angkasa, namun akhirnya terbebaskan secara tidak sengaja dan tanpa ia marah pada seseorang yang menyegelnya yaitu Trigger.
Scene berganti memperlihatkan seorang botanis Buddha bernama Kengo yang sedang merawat sebuah bunga. Namun tiba-tiba didatangi seorang wanita misterius yang mengatakan bahwa Kengo adalah cahaya disusul oleh raksasa kegelapan yang menyerangnya. Namun ternyata itu adalah sebuah mimpi. Kengo hidup bersama ibunya yang adalah seorang penyelidik reruntuhan, dan ternyata mereka bukan hidup di bumi melainkan di planet Mars. Kengo yang sedang bekerja mendapatkan kesulitan, yaitu ia ingin tanah yang lebih subur dan hanya bisa didapatkan dari dalam bawah tanah, sehingga ia memutuskan untuk meminta bantuan ibunya yang sedang bersama seorang presiden yang adalah presiden dari tempat ibunya bekerja untuk menyelidiki reruntuhan di Mars. Setelah memasuki reruntuhan, dijelaskan bahwa ada sebuah piramida terbalik dan terdapat sebuah senjata raksasa yang komposisinya sama dengan yang ditemukan Presiden Shizuma di bumi. Tiba-tiba, dari luar muncul seekor kaiju bernama Golba yang ternyata hasil gabungan dari Golza dan Melba. Namun Presiden Shizuma yang menggunakan senjata bernama God Sparklance berhasil memukul balik Golba yang ternyata sengaja dikirim oleh raksasa kegelapan tadi yang bernama Carmilla. Setelah sedikit ngobrol tentang impian apa yang diinginkan Kengo, Presiden Shizuma memberikannya sebuah perlengkapan senjata disusul oleh Golba yang telah bangkit kembali. Kengo pun menuju ruang bawah tanah dan terjatuh lebih dalam, di mana di sana ia menemukan sebuah patung raksasa disusul oleh Carmilla yang berusaha menyerang patung tersebut. Karena mencoba menghalanginya, Kengo malah diserang Carmilla, namun sempat dilindungi wanita di mimpi Kengo tadi yang ternyata bernama Yuzare. Walaupun pada akhirnya Yuzare menghilang, menyisakan Kengo yang dengan tiba-tiba Hyperki yang dibawanya mendapatkan cahaya dan membuatnya bergabung ke patung Trigger dan membangkitkannya. Pertarungan antara Trigger melawan Golba dan Carmilla pun dimulai, diakhiri dengan kekalahan Golba dan Carmilla yang berhasil kabur dari pertarungan untuk menyiapkan rencana lain. Dan di akhir, tampaknya ibu Kengo dan Presiden Shizuma mengetahui bahwa Kengo adalah si raksasa cahaya dan memutuskan untuk membuatnya bergabung ke pasukan pelindung bumi bernama Gatsale. Dan episode pertama pun selesai. Sekarang kita bahas beberapa perbedaan dan detail kecil dari kedua episode ini. Perbedaan yang pertama adalah episode pertama 3 dimulai dengan opening yang langsung diputar dengan lagu berjudul Take Me Higher yang dibawakan oleh boybandnya Hiroshi Nagano yang berperan sebagai Daigo Madoka alias Ultraman 3. Dan visual yang digunakan di opening ini adalah versi pertama sebelum diganti ke versi yang kedua. Take Me Higher sendiri diartikan dengan terbang tinggi yang mungkin mengarah pada salah satu form 3 yaitu Skytype dengan kemampuan terbang tingginya yang juga berhubungan dengan salah satu episode terakhirnya. Sedangkan untuk Trigger, di episode pertamanya sama sekali tidak ada opening yang memutarkan lagunya yang berjudul Trigger, sesuai dengan nama Ultraman-nya yang bernama Trigger juga. Mungkin ini akan menjadi kebiasaan dari Suburaya yang mengikuti tradisi tokusatsu lainnya seperti Kamen Rider yang tidak menggunakan opening di episode pertama. Padahal jujur aja, saya sendiri juga menantikan visual dari opening dari Trigger ini, terlepas dari lagunya yang juga nyaman didengar. Cuman sebagai gantinya, Suburaya masih menyelipkan scene title Trigger yang hampir sama seperti 3 dengan backsound teriakan anak-anak. Beberapa perbedaannya lainnya ada seperti sifat Daigo dan Kengo yang jauh berbeda, di mana Daigo lebih macho dan cool dibanding Kengo yang kekanak-kanakan. Versi 3 yang langsung menunjukkan aksi pasukan khususnya, sedangkan Trigger tidak. Kengo yang identitasnya sebagai Ultraman langsung diketahui beberapa orang, sedangkan Daigo tidak. 3 yang langsung menggunakan semua form miliknya, sedangkan Trigger tidak, dan beberapa perbedaan kecilannya. Namun satu perbedaan besar yang sangat jelas adalah pengenalan cerita dari Trigger yang jauh lebih kompleks, sedangkan 3 yang lumayan simpel dan lebih mudah dipahami. Mungkin ini wajar karena 3 adalah series pertama yang memulai era Heisei, sedangkan Trigger sudah memiliki banyak pendahulu di belakangnya yang semakin lama semakin membuat ceritanya lebih rumit lagi. Dimana kalau versi 3, episode pertamanya hanya menceritakan 3 yang bangkit untuk mengalahkan kedua kaiju yang menyerang dan Daigo yang ditakdirkan sebagai 3. Cerita Trigger tidak bisa disimpulkan dengan sederhana karena ada raksasa kegelapan, reruntuhan yang masih misterius, kemunculan Yuzare yang hanya sebentar, dan beberapa hal lagi yang malah menimbulkan banyak pertanyaan. Gimana kalau menurut kalian? Mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Kalau kamu mau ngikutin terus pembahasan Ultraman seperti ini, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.